Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi dengan saya Nur Mustafida sebagai tutor online untuk kelas akuntansi pengantar, akan menjelaskan terkait sesi 4 yang akan berlangsung pada minggu ini. Tapi sebelum saya menjelaskan ke materi yang akan kita pelajari pada sesi 4, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa untuk segera menyelesaikan tugas, kuis, dan diskusi pada sesi ketiga agar saya bisa memberikan nilai dan Bapak Ibu serta rekan-rekan bisa mendapatkan nilai untuk digunakan nilai akhir pada setelah sesi 8 selesai. Jadi mohon segera dikerjakan sebelum waktunya habis, yaitu akhir minggu ini untuk sesi yang ketiga. Nah, untuk sesi yang kedua sudah selesai pada hari Minggu kemarin, sehingga harapan saya semuanya sudah mengisi. Kemudian untuk minggu keempat ini atau sesi keempat ini nanti akan ada dua pengerjaan, yaitu diskusi dan kuis, sehingga nanti mohon dikerjakan sesuai dengan waktunya agar jawaban Bapak Ibu bisa terrecord dan bisa saya berikan nilai pada sesi keempat ini. Nah, sesi keempat ini kita akan berbicara terkait akuntansi pada perseroan dan persekutuan gitu ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan apa sih yang harus dikerjakan dan dipelajari Bapak Ibu serta rekan-rekan pada sesi keempat. Saya akan share screen capaian pembelajaran kita pada sesi keempat. Nah, sesi keempat ini sudah bisa diakses ya per hari Senin. Jadi di sesi keempat ini, inisiasi keempat, kita akan menggunakan modul 6 dan modul 7 yang bisa diakses pada library-nya Universitas Terbuka. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mengakses untuk modul untuk mempermudah Bapak Ibu mengerjakan diskusi yang saya berikan pada forum atau e-learning. Nah, minggu ini yang seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan belajar terkait akuntansi persekutuan. Nah, di dalam akuntansi persekutuan kita tidak hanya bicara terkait jurnal ya, tapi di dalamnya ada pembentukan, kemudian bagaimana jika persekutuan tersebut mendapatkan laba. Nah, laba tersebut harusnya juga dibagi rata pada anggota-anggota yang terlibat dalam persekutuan. Nah, bagaimana jika persekutuan itu juga akan dibubarkan dan dilikuidasi begitu ya. Nanti ada beberapa pencatatan bahwa jika kita bicara persekutuan, maka nanti ketika dilikuidasi, jika nilai aset lebih rendah daripada ekuitas, maka nanti akan muncul goodwill. Nah, goodwill ini juga harus dicatat sebagai dan diakui sebagai aset tidak berwujud yang akan menambah di sisi aset. Nah, jadi berbeda dengan yang kita pelajari sebelumnya, kalau kita bicara persekutuan, perseroan begitu ya, nah, maka ada goodwill yang muncul jika ada transaksi likuidasi atau pembubaran atas persekutuan. Nah, nantinya pada pertemuan keempat ini, sesi keempat, ada beberapa capaian pembelajaran yang harus Bapak Ibu dan rekan-rekan dapat capai begitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan apa sih perbedaan persekutuan dan perorangan gitu ya. Nah, kalau kita lihat bedanya saja kalau sekutu, nah sekutu itu artinya perusahaan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Jadi bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Nah, tapi kalau perorangan biasanya hanya satu orang yang memiliki. Nah, kalau persekutuan itu bentuknya bisa firma, bisa CV, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau perorangan biasanya PO. Nah, kayak BIS itu biasanya PO sumber kencono gitu ya. Nah, itu adalah perorangan. Artinya kepemilikannya itu adalah milik satu orang saja. Sehingga kalau nanti ada laba ya hanya satu orang yang mengakui laba tersebut. Namun jika kita bicara persekutuan karena dia dimiliki oleh lebih dari satu orang, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya, maka jika ada laba maka labanya akan dibagi berdasarkan kesepakatan anggota. Entah itu didasarkan pada modal yang disetor atau didasarkan pada persentase tertentu. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua adalah akuntansi selalu ya. Jadi kita selalu diminta untuk
membuat jurnal. Jadi ketika nanti ada pembentukan persekutuan atau misal ada persekutuan kemudian masuk anggota baru, melakukan modal di store atau store modal awal, maka harus ada yang namanya pencatatan dalam bentuk jurnal. Nah, jurnalnya seperti apa? Sama seperti jurnal umum. Jika menyetor aset, ya maka asetnya didebit. Kreditnya menambah modal. Begitu juga untuk pembentukan ataupun masuk ya. Jadi konsep jurnal itu selalu sama, tergantung nanti transaksinya apa. Jika dia membentuk, pasti nanti menambah modal. Nah, modalnya dalam bentuk apa? Bisa cash, bisa peralatan, bisa perlengkapan, bisa kendaraan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ini yang saya sampaikan, karena kita bicara persekutuan, maka nanti ada yang namanya pembagian laba. Nah, pembagian laba di sini tidak hanya laba ya, rugi pun jika perusahaan tersebut atau CV tersebut mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh seluruh anggota. Nah, ini nanti tergantung persentase dari modal atau persentase yang ditentukan oleh masing-masing anggota. Kemudian yang keempat adalah secara akuntansinya. Nah, secara akuntansi berarti nanti juga pencatatannya ya, labanya dibagi berapa berapa proporsinya nanti kita juga ada di sini materinya. Kemudian pembagian kekayaan jika dilikuidasi. Nah, artinya kalau dilikuidasi itu kan dibubarkan, dijual. Maka nanti atas hasil likuidasi itu juga harus dibagi ke beberapa anggota. Kemudian akuntansi, secara akuntansi pada saat likuidasi, kemudian membedakan tanggung jawab. Nah, ini kita kembali lagi perbandingan antara perseorangan dan persekutuan ya Bapak Ibu. Jadi kalau karena kepemilikannya berbeda, maka tanggung jawab antara persekutuan dan perseorangan juga akan berbeda. Nah, nanti di modul Bapak Ibu akan melihat bagaimana sih kelebihan dan kelemahan dari persekutuan dan perseorangan. Jadi nanti kita lihat dari beberapa aspek dan pasti antar kedua jenis usaha tersebut akan berbeda. Kemudian yang kedelapan adalah membedakan struktur modal. Nah, ini sangat berbeda sekali. Nanti jika Bapak Ibu membuka modul, silakan dilihat pada sisi ekuitas. Nah, nanti akan terlihat bedanya bagaimana perusahaan perseroan dan perusahaan persekutuan. Jadi perseroan dibandingkan dengan perorangan dan persekutuan. Nah, itu akan berbeda. Bedanya di mana nanti terbedanya ada di poin akun ekuitas. Jika aset dan liabilitas itu rata-rata sama, jenis perusahaan apapun, namun di ekuitas itu berbeda. Berbedanya ada di akun modal saham. Kalau di perorangan, modal saham cenderung tidak ada. Tapi kalau di persekutuan atau perseroan itu akan ada. Bedakan ya Bapak Ibu perseroan dengan perorangan karena kan berbeda. Perseroan itu adalah PT. Kalau perseorangan itu PO. Jadi nanti mohon dibaca modulnya. Kemudian nanti kelemahan, kelebihan antara perseroan, perseorangan, dan persekutuan. Kemudian menyebutkan jenis-jenis saham. Nah, saham ini tadi yang saya sebutkan yang berbeda di sisi ekuitas. Ada beberapa jenis saham. Nah, nanti Bapak Ibu baca. Nanti ada saham biasa, saham preference, saham treasury. Nah, itu jenisnya berbeda. Nah, kemudian menghitung jumlah hak pemegang saham. Kemudian menjelaskan struktur organisasi yang dalam perusahaan perseroan, mencatat transaksi-transaksi modal. Nah, ini sebetulnya sama ya dengan CPL yang kedua. Kemudian yang ke-14 ini, nah, ketika nanti adanya saham, artinya kan ada pembagian dividen di situ. Dividen bisa cash, bisa saham. Jika nanti dividennya cash, maka tidak mempengaruhi ekuitas, tapi kalau dividennya saham, maka bisa jadi akan mempengaruhi jumlah lembar saham yang beredar. Maka nanti di akhir Bapak Ibu harus bisa menghitung menghitung atau mencari angka nilai buku dari per lembar saham untuk melihat bagaimana posisi saham tersebut. Kemudian yang ke-15 adalah mencatat biaya organisasi atau pembentukan dari perseroan. Nah, ini untuk tujuan terakhir itu hampir sama dengan tujuan yang
kedua dan ketiga. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengerjakan diskusi dan kuis untuk sesi keempat. Jika ada pertanyaan terkait materi sesi 4 ataupun sesi 3 yang masih bingung dalam pengerjaan, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung lewat chat atau lewat diskusi pada forum, sehingga nanti saya langsung bisa membalas. Mohon jangan terlambat untuk mengerjakan tugas agar Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan nilai untuk di rata-rata pada akhir semester. Itu yang saya sampaikan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.